Apa kamu bersedia menikah dengan Russell? Jika masih ingin menungguku, apa menurutmu semua ini harus dilakukan seperti keinginanmu saja? Balasku datar. Masa lalu kita tidak bisa kembali lagi Kanaya, karena selama aku hidup di luar negeri, hidupku penuh dengan wanita-wanita dan masalah perasaan yang dulu sudah lama hilang dari hatiku. Juga Russell, dia jauh lebih baik dariku dan dia bertanggung jawab pastinya. Kenapa dari awal kamu tidak menjelaskan bagaimana hubungan kita kepada Russell agar semua ini tidak terjadi? Bagaimana dengan tanggapan orang tuamu dan orang tuaku nanti, serta semua kerabat kita? Apakah kamu tidak memikirkannya? Tanyaku penasaran. Rusty, sebelumnya aku benar-benar kecewa kamu tidak memberi kabar sama sekali padaku. Isa Kanaya. 1 bulan, 2 bulan, dan di bulan ketiga aku benar-benar putus asa karena tidak mendengar kabarmu. Sehingga ketika aku bertemu Russell, aku merasa dia bisa menjadi sandaranku. Dan aku memang mulai mendekati Russell, ucapkannya dengan lembut. Russell memang baik dan perhatian kepadaku, walau terkadang aku masih mencari-cari kabarmu. Dia tidak bertanya terlalu jauh dan tidak curiga, tetapi aku merasa tidak sepenuhnya bisa mencintai Russell. Dan setelah sekian lama berlalu sampai hari ini, tiba-tiba aku melihatmu kembali. Aku sadar jika aku lebih mencintaimu. Hatiku berdebar untukmu Rusty, balas Kanaya dengan lembut. Kanaya, aku meminta maaf sudah melupakan janjiku padamu. Kesibukan berbisnis dan bergaul dengan banyak orang di luar negeri membuatku tidak mengingat lagi semua kehidupanku di kota Bedulu. Bahkan keluargaku pun tidak menerima kabarku. Aku pulang karena aku sudah berhasil dan puas mendapatkan semua keinginanku. Dan sekarang ini menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan di kota X adalah rencanaku yang kesekian. Semuanya demi memuaskanku akan pencapaian kemampuan yang kumiliki untuk berbisnis di berbagai negara. Masalah kita tidak begitu penting selama aku ingin meraih ambisiku. Dan saat ini ibuku sangat menginginkan aku menikah dengan Elia. Demi menghormatinya karena aku sudah dilahirkan dan dicintai olehnya sampai aku seperti ini, maka aku akan melamar Elia. Jadi hubungan kita sudah berakhir Kanaya. Jika kamu pintar, maka lebih baik kamu memperbaiki hubunganmu dengan Russell dan meminta maafnya. Tidak perlu bercerai, kamu harus mengalah dan meminta maaf agar Russell benar-benar mencintaimu dan semoga saja kalian berbahagia nanti. Kita tidak perlu membahas semua masa lalu di antara kita. Aku tidak akan tinggal di rumah ibu dan kita tidak perlu terlalu sering berjumpa demi menghilangkan prasangka buruk dari Russell. Ucapku panjang lebar agar Kanaya mengerti. Rusty, aku tidak bisa dan tidak ingin bersama Russell. Kenapa kamu tega melupakanku dan cinta kita, Isa Kanaya? Russell bersedia untuk bercerai dan kita bisa bersama lagi. Dan wanita pengacau itu, dia sangat sombong dan kata-katanya sangat kasar. Kenapa kamu mau menikah dengan wanita seperti itu? Dan jika dia tahu masalah kita, mungkin dia tidak akan setuju menikah denganmu. Ucap Kanaya tidak senang. Apakah Kanaya berniat menceritakan masalah kami kepada Elia? Pikirku merasa Kanaya sedikit egois. Kanaya, jika Elia tahu ataupun tidak tahu, itu bukan masalah besar bagiku. 4 tahun sudah berlalu dan semua orang memiliki masa lalu. Aku akan berusaha mengejarnya dengan caraku dan memenuhi keinginan ibuku, balasku datar. Rusty, tolong jangan marah, bisa Kanaya semakin sedih. Mari kita bertemu dan berbicara baik-baik nanti. Mungkin kamu sedikit lelah hari ini. Aku selalu ingat jika sebelumnya kamu sangat lembut padaku. Jadi aku tidak yakin dengan semua perkataanmu hari ini padaku. Mari kita beristirahat dengan baik malam ini. Selamat malam Rusty, aku masih mencintaimu, ucap Kanaya lembut dan mengakhiri panggilannya.
Baru apa ini, pikirku kacau. Karena yang wanita yang lembut tetapi sebenarnya dia sangat keras kepala. 4 tahun bersama Russell, dia mampu menyembunyikan semuanya. Karena yang membohongi Russell, dan Russell pasti mengira aku turut andil dengan kebohongannya. Dan sekarang beginilah akhirnya keluhku jadi kesal. Perasaanku semakin menjauh dari Kanaya. Aku tidak menyukai wanita yang egois dan terkesan memaksakan keinginannya kepadaku. Hari pun berlanjut. "Elia, kenapa kamu tidak masuk kemarin?" tanya Lila penasaran. "Aku ketemu sama calon musuhku di rumah," balasku acuh. "Loh, apaan sih? Dari mana beritanya? Bisa ketemuan calon musuh, baru jadi musuhan. Aneh banget," celutuk Lila heran. Aku tertawa geli melihat wajah Lila kebingungan. "Kamu ada-ada saja, dasar pembual," putus Lila cemburu. Lila, Elia, dan yang lainnya panggil Pak Bram atasan kami. Atur semua karyawan agar semua bekerja dengan rapi dan baik. Tidak boleh ada yang main-main dan semua perlengkapan pekerjaan harus ada di setiap tempatnya. 1 jam lagi, Direktur Utama lama Pak Tommy akan melakukan inspeksi ke area produksi. Beliau akan memperkenalkan semua section kepada Direktur Utama yang baru, Pak Rasdi, tegasnya bersemangat. "Ingat, semua stay di stand-nya masing-masing. Jangan ada yang ngerumpi dan jangan lupa memberi salam ketika beliau-beliau datang," ucapnya lagi. "Baik Pak, segera laksanakan," ucap semua supervisor dan para leader serentak. "Loh Lila, kemarin Direktur Utama baru nggak inspeksi ya?" tanyaku heran. "Enggak, semalam ada meeting besar. Semua supervisor manajer ikut meeting bersama. Jadi hari ini giliran kita kena pantau," balas Lila cepat lalu segera bergegas melakukan perintah Pak Bram. Aku juga bergegas ke bagian lain mengatur hal-hal yang menurutku tidak rapi dan juga menyampaikan pesan Pak Bram kepada para pekerja di produksi. Semuanya sudah siap dan semua para pekerja terlihat rajin saat rombongan para manajer dan direktur utama memasuki area produksi yang luas. Aku menatap Pak Rasdi dari kejauhan dan melihatnya sangat serius. Para pekerja yang dilewatinya menyapa dan terlihat tersipu-sipu. Dia memang tampan dan berkarisma, senyumnya juga ramah, membuat orang-orang menyambutnya dengan baik. Tidak lama lagi dia akan berjalan mendekati area di mana aku dan Lila sedang berdiri memantau kinerja para pekerja yang lain. Aku jadi sedikit risih dan gugup. Semoga saja dia tidak melihat, pikirku lalu segera mengalihkan pandanganku darinya. "Halo, selamat pagi. Bagaimana pekerjaannya hari ini?" "Tidak ada masalah dengan soldernya," ucap Pak Rasdi ramah saat berhenti di meja pekerja yang sedang menyolder beberapa alat komponen tertentu di bagiannya saja. "Tidak Pak Direktur, semuanya sudah saya lakukan sesuai dengan standar kerjanya," ucap pekerja tersebut dengan baik. Aku yang tidak jauh berdiri di belakang mereka merasa sedikit gugup. Semoga saja tidak ada yang salah, doaku di dalam hati. Kenapa standar kerja yang ini tidak rapi dan belum diperbaiki? Ucapnya tiba-tiba membuatku dan Lila segera melihat ke arahnya. Ternyata plastik yang melaminating kertas standar kerjanya terkelupas dan terbuka. Aku mencubit pinggang Lila dan mengernyitkan mataku padanya. Aku lupa habis Lila juga gugup sepertiku. Sepertinya itu sudah lama dan selalu lupa untuk diganti dengan yang baru. "Siapa incasnya?" ucap Pak Rasdi membuat dadaku menjadi berdebar. "Elia, kemari," panggil Pak Bram tiba-tiba, membuatku langsung terperanjat kaget. "Iya Pak Bram," balasku pasrah dan gelisah. "Ini kenapa?" tanya Pak Bram tegas. "Jika dibiarkan, standar kerjanya bisa rusak dan tulisannya lama-kelamaan akan tidak jelas. Nanti pekerja bisa tidak berkonsentrasi bekerja melihat standar kerja yang menjadi patokan mereka tidak jelas keterangannya."
Masalah kecil seperti itu harus diurus dengan baik, tegurnya. Oh maaf Pak, segera saya perbaiki, ucapku buru-buru menjelaskan. Lain kali kamu harus teliti. Tidak semua kesalahan bisa dilimpahkan kepada para pekerja jika atasan mereka lalai seperti itu, ucap Pak Rasdi dengan tegas, membuatku jadi berdebar. Oh iya Pak Direktur, lain kali tidak akan terulang lagi. Saya akan lebih teliti, ucapku malu. Baiklah, ayolah selanjutnya, ucap Pak Rasdi datang dan semua rombongan berjalan melaluiku. Ya ampun, untunglah tidak lama, pikirku gugup. Pak Rasdi begitu berbeda, pikirku di dalam hati. Kenapa dia jadi bisa berwibawa? Padahal tadi malam dia seperti pria murahan, pikirku linglung. Elia, maaf aku lupa mengingatkanmu tentang ini sebelumnya, ucap Ilila tiba-tiba. Kamu bikin kaget saja tahu, seruku terkejut. Ayo kita periksa lagi yang lainnya, jangan sampai terjadi lagi, ucapku bergegas memeriksa semua standar kerja yang perlu diperbaiki di seluruh area produksi. Aku merasa lirikan mata yang aneh, dan saat aku berpaling, aku melihat si manajer mesin alias ayahku memberikan tatapan mengejek di belakang rombongan Pak Direktur Utama. Awas nanti di rumah, geramku membalasnya melalui pelototanku. Saat itu juga tidak sengaja Pak Rasdi berpaling melihatku, sehingga aku langsung menundukkan kepalaku gugup dan malu. Ya ampun, semoga dia tidak salah sangka, pikirku berdebar. Aku melihat bagaimana si manajer mesin seperti menahan tawanya melalui lirikan sudut mataku. Dia sengaja meledekku jika ada kesempatan baik seperti ini, pikirku sebel. Pukul 5 sore, aku pulang dan sudah tiba di rumah. Pekerjaan hari ini sedikit melelahkan. Semua orang sangat tegang karena direktur baru berlama-lama di produksi. Semua section dikunjunginya. Dia benar-benar teliti dan disiplin. Banyak yang kena tegur, sehingga banyak yang mesti diperbaiki lagi besok pagi. Dan aku terkekeh-kekeh membayangkan wajah ayahku, si manajer mesin hari ini. Rupanya tadi saat makan siang, semua orang bergosip direktur utama yang baru mengkomplain ketidakrapian stok spare part mesin di ruangan teknisi, sehingga mulai besok manajernya harus membuat laporan baru untuk diserahkan kepada Pak Dirut tentang perbaikan tata letak spare part yang rapi dan efisien. Juga laporan tentang peralatan kerja yang rusak, berapa lama daya tahan peralatan yang digunakan, juga bagaimana cara mempertahankan kondisi peralatan agar fungsinya bisa maksimal. Satu sama Pak Manajer, pikirku senang. Syukur-syukur habis itu simpatinya jadi hilang kepada Pak Rasdi, dan ujung-ujungnya aku senang dan bebas, kekehku bahagia. Setelah selesai mengganti pakaianku di kamar, aku melihat ibuku sibuk memasak makan malam dan kakek serta nenek asyik berbincang di ruang tamu. Eden ribut seperti biasanya, menelepon temannya dan juga mempreteli sepeda motornya di halaman rumah. Aku melihat pohon buah kini yang tinggi dan besar di sudut halaman rumahku. Buahnya sangat lebat. Eden dan ayah bekerja sama memasang kayu kecil sebagai tangga di batangnya yang besar, sehingga kita mudah memanjatnya. Angin yang sepoi-sepoi membuat aroma kuini yang jatuh dan sedikit busuk tercium olehku. Aromanya menggelitik seleraku. Eden, ambilkan aku kuini. Aku mau makan kuini. Sepertinya di atas banyak yang masak, ucapku berharap dia bersedia memanjat untukku. Aku sibuk Elia, ambil sendiri. Biasa juga begitu kan, ucapnya menolak dan cuek, lalu mengerjakan kesibukannya. Kamu ya, kalau disuruh sedikit saja tidak mau. Awas nanti kalau minta bajumu disetrika. Ingat itu, ketusku sebel. Balasnya cuek. Aku menatap pohonku ini dari bawah dengan bersemangat. Ambil sendiri saja, nanti pasti Eden minta, jangan dikasih, kumanku dendam. Mataku tidak bisa berpaling.
dan hidungku sangat tergiur dengan aroma buahku ini yang harum. Perlahan-lahan aku memanjat dan akhirnya sampai ke dahan pertama. Setelah melalui batang pohon yang jaraknya sekitar 3 meter dari tanah, sementara pohonnya tingginya kurang lebih dari 7 meter. Mataku mencari-cari buah yang besar dan harum. Aku segera mendapatkan 2 biji di dahan pertama, dan dengan gemas melihat buah yang banyak di dahan kedua. Aku lupa membawa kantong plastik sebagai tempatnya, sehingga aku memasukkannya ke dalam kedua kantong celanaku. Saat sampai di dahan kedua, aku kebingungan meletakkan buahku ini yang kupetik di mana, sehingga aku berteriak memanggil Eden. Tetapi dia tidak terlihat dari pandanganku dan tidak ada balasan suara. Dia mungkin sudah pergi, pikirku, lalu menarik baju kaosku ke depan dan menaruh buahku ini yang kupetik di dalamnya. Buahnya masih banyak lagi, pikirku bersemangat dan berhati-hati memetiknya. Hampir 12 buahku ini sudah kumasukkan ke dalam kaosku yang sudah menggelembung. Tidak mungkin memetik lagi, pikirku, takut buah-buahannya terjatuh. Sementara angin dingin sudah membelai pusarku yang terbuka. Elia, panggil seseorang dari bawah pohon, membuatku berhenti bergerak. Apa, ucapku melihat ke bawah. Loh, Pak Rasdi, untuk apa dia datang lagi, pikirku heran dan menatapnya kesal dari atas. Elia, bisakah kita berbicara, panggilnya lembut dan menatapku sedikit ragu. Bukankah tadi malam kami sudah lama berbicara dan aku sudah menjelaskan semua kepadanya, pikirku heran. Apalagi yang harus dibicarakan, ketusku menatapnya sebel. Aku berdiri menatapnya di bawah. Satu tanganku memegang dahan di atas kepalaku agar aku seimbang berdiri, dan satu lagi aku memegang erat baju kaosku yang menggembul karena buah-buahku ini yang kupetik. Kita belum berbicara, Elia, dan kali ini aku harus meminta maaf kepadamu, ucapnya memohon. Apa maksudnya? Baru juga tadi malam. Apa dia cepat lupa, pikirku kesal. Dengar Pak Rasdi, jangan berpura-pura. Tadi malam kita sudah membicarakan semuanya, tekanku keras dan menatapnya tidak suka. Elia, itu bajumu, perutmu terbuka, awas masuk angin. Sekarang turunlah terlebih dahulu, pelan-pelan saja, awas jatuh, ucapnya lembut. Perutku, ucapku tersadar dan jadi malu. Dia sudah melihat pusarku dari tadi, pikirku konyol dan ingin marah. Dengar Pak Rasdi, kamu benar-benar pria nakal. Sudah tahu kondisiku seperti ini, masih tetap saja melihat ke atas. Menjauhlah, ngapain lihat-lihat, ketusku marah. Elia, aku Russell, aku bukan Rasdi, ucapnya sedikit keras. Apa, teriakku kaget luar biasa dan tidak menduga sama sekali. Kamu ngapain ke rumahku, teriakku marah. Dan aku malu karena dia dari tadi terlihat memperhatikan perutku. Dasar PS gila, tidak tahu malu kamu. Sudah dilarang bertemu, ini masih beraninya datang ke rumahku, teriakku dengan keras. Emosiku yang meluap karena terkejut dan malu membuat pegangan tanganku di bajuku berkurang, sehingga sebuahku ini jatuh. Elia, ada hal yang penting yang harus kusampaikan kepadamu, balas Pak Russell menghindari buahku ini yang terjatuh. Aku berusaha memegang erat baju kaosku agar buahku ininya tidak terjatuh lagi, dan di saat itulah keseimbanganku mulai tidak stabil. Elia, awas jatuh, teriak Pak Russell membuatku gugup, dan akhirnya aku benar-benar kehilangan keseimbanganku. Ku, teriakku keras. Elia, teriak Pak Russell dengan keras. Buah-buahnya menimpa kepala dan wajah Pak Russell, dan aku juga terjatuh. Aku berteriak keras lalu pasrah menutup mataku. Betapa malunya aku jatuh di depan si PS nanti, pikirku menyesali telah memanjat pohonku ini saat ini. Aku berteriak kesakitan saat keningku dengan keras membentur keningnya. Pak Russell juga kesakitan dan tubuhnya menegang di bawahku. Aku merasakan benda lunak yang hangat di dalam mulutku. Seperti aroma darah, pikirku berdebar dan membuka mataku.
Wajah tampan Pak Russell meringis kesakitan begitu dekat di bawah kepalaku. Aku berteriak kaget setengah mati, ternyata aku sudah menggigit bibir bagian bawahnya dan darah segarnya akibat gigitanku menempel di bibirku. "Elia, bos!" teriak suara keras seorang pria yang berlari mendekati. "Ah, Bang David!" seruku kaget melihatnya gugup menghampiri kami. "Apa yang terjadi?" seru ayahku keras, yang tiba-tiba sudah datang lalu berlari mendekat. Ibu serta Iden juga berteriak berlari menghampiri. "Nona Elia terjatuh dari pohon dan Pak Russell menangkapnya," ucap Bang David buru-buru. "Pelan-pelan bos, jangan buru-buru bangkit," ucap Bang David membantu Pak Russell berdiri. "Oh, ini Pak Russell. Maaf Pak, maafkan putri saya." "Elia, kenapa kamu memanjat pohon dan tidak hati-hati? Lihat akibatnya," ucap ayahku marah. Bibir Pak Russell berdarah dan wajahnya babak belur dijatuhi buahku ini. "Ayo masuk dulu ke dalam rumah. Ada obat, minyak tradisional. Nanti bengkaknya bisa hilang setelah diminyaki," ucap ibuku memberi solusi. Keningku sangat sakit, tetapi melihat Pak Russell lebih parah aku jadi terdiam. Dia sudah menangkapku tadi, pikirku takut. Kakek dan nenek jadi sibuk melihat keributan dan keduanya bergegas mencari minyak yang diinginkan oleh ibuku. "Ayo berkumur terlebih dahulu dengan betadine ini nak, biar tidak terinfeksi. Iden, ambilkan ember kecil di dapur," perintah ibuku dengan cepat. Pak Russell duduk di sofa sambil menahan sakit. "Terima kasih," ucapnya saat ibu memberikan betadine padanya, dan Bang David segera membantunya untuk berkumur. Aku masih takut melihat darah di bibirnya. "Ayo Elia, biar nenek pijat keningmu. Lihat sudah benjol," ucap nenekku langsung mengoleskan minyak di keningku. "Sakit Nek," teriakku keras. "Tahan sedikit, besok bisa lebih sakit lagi," ucapnya memijat ke sana kemari. "Sakit Nek," teriakku menahan malu. "Biar saja, rasakan sendiri," ucap ayahku kesal. "Kenapa kamu tidak berhati-hati?" gurutunya marah. "Bu, biar aku saja," ucap ibuku melirik ke wajah Pak Russell. Nenekku segera mengerti. "Nak Russell, sini nenek obati keningmu," ucap nenek langsung mengobati dan memijat kening Pak Russell tanpa meminta persetujuan Pak Russell. "Hati-hati Nek," ucapnya meringis kesakitan, membuatku terdiam. Dia juga kena, pikirku merasa ada teman sependeritaan. Setengah jam kemudian, "Bagaimana bos? Sudah tidak pusing dan sakitnya berkurang kan?" ucap Bang David perhatian kepadanya. Aku tidak berani melirik mereka. Setelah meraba benjolan yang muncul di keningku, "Sudah lumayan sedikit ringan," balas Pak Russell pelan. "Maaf Paman Edward, kami lupa meminta izin Paman bertamu kemari. Besok ada meeting pemegang saham di perusahaan, dan kebetulan Pak Russell ingin bertemu dengan Elia, jadi kami mampir sebentar kemari. Siapa yang menyangka bisa terjadi seperti ini? Kami meminta maaf sudah merepotkan," ucap Bang David hati-hati. "Oh, besok ada meeting. Iya, saya juga mengetahuinya pagi tadi. Maaf sekali Pak Russell sudah menyebabkan kondisi Anda terlihat seperti itu." "Ini nak, minumlah sedikit," ucap ibu memberikan minuman kepada Pak Russell. Aku masih menunduk. "Elia, minum," ucap ibuku lembut dan memberiku segelas. Tiba-tiba Pak Russell meringis. "Hati-hati bos, pelan-pelan saja," ucap Bang David buru-buru. "Elia, ayo segera oleskan salep ini di bibir Pak Russell, biar sakitnya hilang," perintah ayahku lalu bergegas memberikan salep luka di tanganku. "Ayah saja yang oleskan," balasku gugup. "Elia," seru ayahku marah. "Kan ada ibu dan nenek," ucapku lagi berusaha menolak. "Kamu benar-benar suka bikin ayah naik pitam," ucapnya kesal. Iya, ucapku bergegas takut semua keburukanku dikeluarkan oleh ayahku.
karena di bagian bibir yang terluka, semua orang terlihat segan melakukannya. Tetapi ketika aku pindah ke samping di tempat duduk Pak Russell, aku tidak tahan menatapnya. Aku terkekeh geli menatapnya. Aku menutup mulutku berusaha untuk tidak tertawa. Tetapi air mataku jadi keluar menahan tawaku. "Bos, maaf. Walaupun bos terluka, tetapi tampang bos sangat menggelikan," celutuk Bang David, membuat semua orang jadi tertawa. Maaf Pak Russell, nanti setelah diobati semoga saja tidak bengkak lagi," ucap ayahku mencoba menahan tawanya. Bibir bawahnya bengkak sekali seperti kue donat, sedangkan benjol di keningnya sudah membiru. Wajahnya juga lebam akibat terkena jatuhan buahku ini tadi. "Elia, sadarlah, kamu juga benjol," gerutu Pak Russell berusaha mengingatkanku. "Kamu lebih parah," balasku dan memintanya untuk diam saat aku mengoleskan salep di bibirnya.